Aku menatap pemuda itu dengan seksama, mencoba mengenalinya. Pemuda itu tersenyum, senyum yang sangat menawan. "Kamu siapa?" tanyaku mengulang. "Saya Rio, Bang. Saya temannya Kalila," jawab pemuda itu akhirnya. "Teman kampusnya," lanjutnya meyakinkan. Aku mengangguk ringan sambil membalas tersenyum. "Kalilanya ada, Bang?" tanya pemuda itu lagi. "Iya, ada," jawabku sedikit salah tingkah. "Masuk aja," lanjutku menawarkan. Begitulah awalnya aku mengenal Rio, pemuda tampan dengan senyum menawan dan postur tubuh yang gagah. Dia adalah teman kampus adik perempuanku satu-satunya, Kalila. Lalu seperti apakah kisahku bersama Rio terjalin? Silakan simak kisah ini dari awal sampai akhir ya. Namun sebelumnya, saya ingin mengucapkan selamat datang di channel saya. Terima kasih sudah mampir. Terima kasih juga udah subscribe, udah like, udah komen, and udah share. Dan bagi yang baru mampir, seperti biasa, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan klik tanda lonceng untuk menyaksikan video-video menarik lainnya di channel ini. Terima kasih banyak kepada seluruh subscriber setia saya. Terima kasih atas kesetiaannya. Terima kasih atas segala saran, masukan, motivasi, dan dukungannya selama ini. Terkhusus buat pelanggan channel ini, terima kasih banyak sudah berlangganan. Semoga silaturahmi di antara kita kian terjalin dengan erat. Sekali lagi terima kasih. Selamat menikmati dan semoga terhibur. Namaku Jaka, sebut saja begitu. Aku anak kedua dari kami 3 bersaudara. Kakak pertamaku seorang laki-laki, sekarang sudah menikah dan sudah punya seorang putra. Adik bungsuku perempuan masih kuliah. Sedangkan aku sendiri sekarang sudah bekerja di sebuah perusahaan swasta sebagai seorang karyawan. Usiaku sudah 27 tahun saat ini, namun aku masih belum menikah. Aku dan adikku Kalila tinggal bersama kedua orang tua kami. Ayahku seorang pegawai pemerintah yang bekerja di sebuah instansi pemerintahan, sedangkan ibuku seorang guru di sebuah sekolah dasar. Kakak pertamaku karena sudah menikah, sekarang sudah tinggal di rumahnya sendiri. Kehidupanku sebenarnya biasa saja. Aku lahir, tumbuh, dan besar sebagai seorang laki-laki biasa. Sejak remaja, sebenarnya aku sudah menyadari kalau aku berbeda dari laki-laki pada umumnya. Aku lebih punya ketertarikan kepada sesama laki-laki daripada perempuan. Karena itu, aku tidak pernah dekat apalagi pacaran dengan perempuan. Aku pernah jatuh cinta dengan laki-laki, beberapa kali malah. Namun selama ini, aku hanya bisa memendamnya. Selain karena aku tidak punya keberanian untuk mendekati, apalagi mengungkapkan perasaanku pada laki-laki yang aku suka. Aku juga sebenarnya ingin mengubah itu semua. Aku merasa terjebak pada yang namanya kehidupan. Aku merasa tidak pernah menjadi diriku sendiri. Aku tak pernah mengekspresikan diriku sesungguhnya. Selama ini, aku selalu berpura-pura menjadi laki-laki yang utuh.
laki-laki yang sama seperti laki-laki pada umumnya. Namun semenjak mengenal Rio, aku merasa kalau sudah saatnya aku untuk jujur pada diriku sendiri. Sejak pertama kali mengenal Rio, aku sudah merasakan ketertarikan padanya. Aku mengaguminya. Rio yang tampan, dengan senyumnya yang menawan dan postur tubuhnya yang kekar. Benar-benar sosok laki-laki yang sempurna. Dia lelaki terindah yang pernah aku kenal. Hanya saja seperti biasa, aku hanya bisa memendam semua itu. Aku tidak tahu bagaimana caranya bisa mendekati Rio. Selain usia kami yang terpaut hampir 5 tahun, Rio juga adalah teman adik perempuanku. Mungkin saja Rio dekat dengan Kalila justru karena ia menyukai adikku itu. Dan mungkin juga Kalila juga menyukai Rio. Tapi sebagai seseorang yang sudah terlanjur jatuh cinta, aku selalu memikirkan bagaimana caranya bisa kenal lebih dekat dengan Rio. Hingga kesempatan itu pun akhirnya tiba. Saat itu, Rio datang ke rumah. Seperti biasa, ia beralasan mencari Kalila. Namun kali ini, Kalila tidak sedang berada di rumah. Kebetulan Kalila dan kedua orang tuaku sedang berada di kampung halaman ibuku untuk menghadiri sebuah acara pesta keluarga. Dan aku tidak bisa ikut karena tidak mendapat izin libur dari kantorku. Kalilanya ada bang? Tanya Rio saat aku membuka pintu untuknya. Aku menggeleng ringan. Kalila sedang berada di kampung bersama orang tua kami. Lagi ada pesta di sana. Jawabku menjelaskan. Rio membulatkan bibir. Kalau begitu, saya permisi pulang aja ya bang, ucapnya. Jangan pulang dulu, cegahku tanpa sadar. Aku memang tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan langka ini. Kenapa Bang Jaka? Tanya Rio dengan raut heran. Kita bisa ngobrol sebentar? Tanyaku ragu. Bisa bang, jawab Rio. Lagian, kamu kan udah sampai sini. Masa iya mau langsung pulang aja? Timpalku mencoba akrab. Rio tersenyum. Sekali lagi, senyum yang menawan. Aku pun kemudian mempersilahkan Rio masuk dan duduk di ruang tamu. Bang Jaka sendirian aja di rumah? Tanya Rio. Aku mengangguk ringan sambil tersenyum ramah. Kenapa nggak ikut ke kampung? Rio bertanya kembali. Aku nggak dapat izin libur dari kantor, jadi aku harus masuk kerja hari ini. Ini pun aku baru aja pulang kerja, jelasku. Oh, Rio sekali lagi membulatkan bibir, dan hal itu menambah pesona tersendiri bagi pemuda tampan itu. Kemungkinan mereka akan pulang besok siang. Jadi ya malam ini aku juga sepertinya akan tidur sendiri di rumah. Aku berucap lagi menjelaskan, meskipun Rio tidak mempertanyakan hal tersebut. Untuk sesaat suasana tiba-tiba menjadi hening. Aku kehabisan kalimat untuk diucapkan.
Sampai akhirnya aku pun menawarkan minuman untuk Rio. Aku bergegas ke dapur untuk mengambil minuman, sambil sedikit menenangkan hatiku yang tiba-tiba saja berdebar hebat. "Oh ya, Bang Jaka mau ngobrol tentang apa?" tanya Rio setelah ia meneguk minumannya. Aku cuma butuh teman untuk ngobrol. Nggak ada yang penting sebenarnya. Nggak apa-apa kan kita ngobrol-ngobrol sebentar di sini? Jawabku dengan sedikit terbata. "Nggak apa-apa sih Bang," balas Rio ringan. "Kamu dan Kalila pacaran?" tanyaku tiba-tiba, benar-benar ingin tahu. "Ya enggak lah Bang, Kalila kan udah punya cowok di kampus. Aku dekat sama Kalila karena kebetulan ada tugas kampus yang kami kerjakan bareng," jawab Rio terdengar santai. Entah mengapa aku merasa lega mendengar hal itu. Mungkin karena aku merasa punya sedikit harapan untuk bisa mendapatkan Rio. Setidaknya aku tidak harus bersaing dengan adikku sendiri. Untuk selanjutnya, kami pun mulai berbicara banyak hal yang membuat aku akhirnya berhasil membujuk Rio untuk menginap di rumahku. Malam itu, sehabis mandi dan makan malam, kami kembali ngobrol. Meskipun kami baru saling kenal, tapi aku merasa sudah cukup akrab dengan Rio. Selain karena Rio memang cukup asik untuk diajak ngobrol, dia juga orangnya sangat terbuka. "Aku ini anak bungsu Bang, 3 orang kakak-kakakku semuanya perempuan," cerita Rio. "Ayahku sudah meninggal sejak aku masih berusia 6 tahun. Ibuku membesarkan kami sendirian. Ibu punya usaha toko kue di dekat rumah kami. Dibantu kakak-kakakku, kami pun berhasil melewati masa-masa sulit. Hingga ketiga kakak-kakakku pun berhasil menjadi sarjana. Ketiga kakakku sekarang sudah berkeluarga dan juga sudah punya pekerjaan serta sudah punya rumah sendiri. Jadi aku hanya tinggal berdua bersama ibuku di rumah. Aku yang sekarang membantu ibu untuk mengelola toko kue." Lanjut Rio bercerita. "Lalu bagaimana dengan pacar?" tanyaku kemudian setelah untuk beberapa saat kami terdiam. "Maksudnya Bang?" tanya Rio balik. "Maksud saya, sebagai laki-laki yang berparas tampan seperti kamu, pasti banyak kan cewek-cewek yang naksir sama kamu. Nggak mungkin kan kamu belum punya pacar?" ucapku menjelaskan, sengaja sedikit memujinya. Aku nggak suka cewek Bang," ucap Rio sedikit lebih pelan. "Maksud kamu?" tanyaku dengan raut penuh keheranan. Aku hanya tidak percaya Rio akan berkata seperti itu. "Bang Jaka pasti ngerti maksudnya apa," balas Rio yakin. "Ya, aku ngerti, tapi..." ucapanku terbata. Aku benar-benar tidak tahu harus berkata apa. "Kenapa? Bang Jaka nggak percaya kalau aku gay?" ucap Rio menjawab keraguanku. "Sulit dipercaya sih, soalnya kamu kan orangnya terlihat maskulin dan gagah," balasku jujur. "Nggak ada jaminan Bang, laki-laki yang terlihat gagah belum tentu dia hetero kan. Bang Jaka misalnya. Padahal
Bang Jaka kan orangnya juga gagah dan atletis, tapi Rio sengaja menggantung kalimatnya. Saya bukan gay, ucapku lugas. Kalau bukan gay, nggak mungkin kan Bang Jaka sering memperhatikanku diam-diam saat lagi ngobrol sama Kalila. Kalau bukan gay, nggak mungkin kan Bang Jaka ngajak aku ngobrol, bahkan sampai mengajak aku nginap segala. Terang Rio yang membuatku jadi sedikit tersipu. Ternyata diam-diam selama ini Rio juga memperhatikanku, dan aku tidak pernah menyadari hal itu. Udah, Bang Jaka gak usah malu. Lebih baik Bang Jaka jujur saja sebelum saya berubah pikiran. Rio berucap lagi melihat keterdiamanku. Aku memang suka sama kamu, Rio. Bahkan sejak pertama kali aku melihatmu. Ucapku akhirnya dengan suara bergetar. Aku juga suka sama Bang Jaka, timpal Rio yakin. Bahkan sebenarnya aku kesini kali ini memang berniat untuk bertemu Bang Jaka. Aku sudah tahu kalau Kalila tidak di rumah. Dia udah cerita di kampus kemarin. Karena itu, aku nekat datang ke sini dan berharap bisa bertemu Bang Jaka. Lanjut Rio lagi. Aku terdiam. Sungguh semua itu di luar dugaanku. Aku tak menyangka kalau Rio diam-diam juga menyukaiku, dan aku merasa bahagia dengan semua itu. Malam itu, setelah saling jujur dengan perasaan kami masing-masing, kami pun benar-benar tidur bersama. Dan untuk pertama kalinya, bagiku dan Rio, kami pun melakukan hal tersebut. Kami mencoba mengikuti segala naluri kami malam itu, dan semuanya terasa sangat indah bagiku. Lelaki terindah itu, Rio, akhirnya bisa aku miliki. Bukan sekedar mimpi, bukan sekedar khayalan, tapi benar-benar nyata. Rio begitu indah, dia begitu sempurna, dan aku tidak ingin melepaskannya walaupun sedetik pun malam ini. Cinta kami menyatu, berpadu dalam lautan rasa yang indah. Kebahagiaan terpancar dari wajah kami yang tidak menutupi perasaan dan hati kami malam itu. Benar-benar sebuah keindahan yang sempurna, sebuah keindahan yang tak akan pernah aku lupakan seumur hidupku. Lelaki pertama dan kesan pertama yang begitu indah. Tak dapat kulukiskan bahagiaku malam itu. Tak ada satu kalimat pun yang mampu mewakili perasaanku. Dan kami pun terlelap dalam keindahan mimpi yang sempurna. Sejak saat itulah aku dan Rio menjalin hubungan cinta, sebuah hubungan rahasia, sebuah hubungan yang indah. Kami punya jadwal dan tempat tersendiri untuk bisa bertemu. Kami selalu memanfaatkan setiap kesempatan yang ada untuk bisa menikmati kebersamaan kami. Dan cinta kami begitu indah, meski hanya kami berdua yang tahu dan bisa merasakannya. Namun, seperti apakah akhir dari kisah kami? Mungkinkah kami akan tetap bisa bertahan dalam hubungan cinta terlarang tersebut? Simak kelanjutan kisah ini di channel ini ya, atau bisa langsung klik linknya di deskripsi video ini. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Semoga terhibur. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Salam sayang selalu untuk kalian semua. Muah.